Kamu pernah nggak merasa kalau seseorang yang kamu kenal, atau mungkin seseorang yang sedang dekat denganmu, cintanya itu sudah bukan cuma sekadar sayang biasa, kayak perasaannya itu sudah melewati batas wajar, sampai bikin kamu bingung, takut, bahkan merasa nggak nyaman. Nah, baca prediksi ini sampai habis karena kartu tarot yang aku ambil ini benar-benar menggambarkan seseorang yang obsesinya terhadap kamu sudah di tingkat yang serius. Bahkan bisa dibilang agak gila. Jadi, apakah kamu siap tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah cinta ini adalah cinta sejati yang tulus? Atau malah sebuah obsesi yang bisa jadi berbahaya buat kamu? Simak terus karena aku bakal jelaskan semuanya. Mulai dari kenapa dia sampai jadi kayak gitu, apa tanda-tandanya, sampai apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap bisa jaga hati dan pikiran kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, cintanya sudah di level gila. Dia tidak mau melepaskanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita lihat dari kartu Nine of Swords. Kartu ini menggambarkan seseorang yang susah tidur, selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif, takut kehilangan, dan mungkin merasa bersalah atas sesuatu. Kalau diterjemahkan ke situasi cintamu, ini menunjukkan kalau dia benar-benar nggak bisa lepas dari bayangan kamu. Setiap malam pikirannya dipenuhi oleh kamu, bahkan sampai jadi sumber kecemasan dan rasa sakit batin yang dia alami sendiri. Dia merasa kalau kehilangan kamu adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan, sampai-sampai dia nggak bisa beristirahat dengan tenang. Hal ini menunjukkan kalau cinta yang dia punya bukan hanya sekadar rindu biasa, tapi sudah bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Seolah-olah kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat hidupnya berarti. Namun, di balik itu semua, ada juga rasa bersalah yang dia pendam. Mungkin karena dia sadar kalau sikapnya kadang kelewat batas, tapi dia juga nggak mampu mengendalikan perasaannya sendiri. Kartu berikutnya, Four of Cups, memberi gambaran yang cukup jelas tentang sikapnya sekarang. Orang ini sebenarnya punya peluang untuk move on, untuk membuka diri pada hal-hal baru, atau bahkan orang lain yang mungkin bisa memberinya kebahagiaan. Tapi kenyataannya, dia menolak semua itu. Dia merasa kosong dan gak puas dengan apapun selain kamu. Ini bukan cuma soal cinta, tapi lebih ke arah keterikatan emosional yang dalam. Dia sudah terlanjur fokus ke kamu sampai menutup mata dan hati untuk kesempatan-kesempatan lain yang sebenarnya bisa membuat dia lebih bahagia. Kartu ini memberi peringatan kalau dia sedang dalam fase penolakan, mungkin juga karena merasa kehilanganmu terlalu berat untuk diterima. Di sini muncul kartu Queen of Swords. Kartu ini biasanya menggambarkan sosok yang tegas, jujur, analitis, dan kadang dingin secara emosional. Bisa jadi kamu yang punya energi ini, atau dia yang mencoba mengadopsi sikap seperti ini. Kalau kamu memang sedang menjaga jarak dan bersikap tegas, itu sebenarnya wajar dan bagus untuk membentengi diri kamu. Tapi jangan heran kalau sikap kamu yang seperti ini justru membuat dia semakin penasaran, bahkan makin terobsesi. Baginya, kamu jadi sosok yang sulit didekati, dan sesuatu yang sulit didapatkan biasanya jadi lebih menarik. Jadi, disinilah salah satu penyebab kenapa dia makin sulit melepaskan kamu. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia merasa tertantang dan ingin membuktikan kalau dia bisa membuat kamu luluh dan akhirnya mau menerima cintanya. Nah, kartu Eight of Swords ini benar-benar menunjukkan kondisi yang bikin hati nggupai. Di satu sisi, dia merasa dirinya terjebak, nggak punya jalan keluar dari keadaan ini. Dia mungkin merasa hubungan ini kayak perangkap pikirannya sendiri, antara harapan dan kenyataan yang seringkali bertolak belakang. Situasi ini bikin dia nggak bisa benar-benar bebas, tapi dia juga nggak bisa mundur atau melepaskan. Rasanya seperti dia terikat rantai yang nggak kelihatan, dan setiap langkahnya jadi terbatas. Ini situasi yang berbahaya, karena kalau dibiarkan bisa berujung pada perasaan stres, frustrasi, bahkan kecemasan yang semakin parah. Kartu Nine of Wands sangat jelas sekali menunjukkan seseorang yang keras kepala dan nggak mudah menyerah.
Meskipun segala rintangan dan drama yang terjadi, dia tetap memilih bertahan dan berjuang untuk mempertahankan hubungan ini. Ini sebenarnya bisa jadi hal yang positif kalau memang perasaannya tulus dan sehat. Tapi dalam konteks kartu-kartu sebelumnya yang menunjukkan kecemasan dan keterjebakan, ini justru memperlihatkan bahwa dia sudah sampai di titik yang sangat melelahkan. Dia mungkin sudah terluka berkali-kali tapi tetap bangkit lagi, karena dia merasa kehilangan kamu itu sesuatu yang nggak mungkin dia terima. Kartu King of Wands menggambarkan energi yang penuh gairah, karisma, dan ambisi. Dia bukan tipe yang pasif. Dia punya kekuatan untuk memimpin dan mengambil tindakan demi apa yang dia inginkan, dalam hal ini adalah kamu. Dia akan menunjukkan sisi terbaiknya, tampil memikat dan percaya diri supaya kamu terkesan dan merasa tertarik. Namun perlu diwaspadai, karena kadang orang dengan energi King of Wands bisa juga punya sisi manipulatif. Mereka tahu bagaimana caranya membuat kamu merasa nyaman dan tertarik, tapi tujuan akhirnya adalah mengendalikan keadaan sesuai dengan keinginannya. Jadi, apa arti semua kartu ini untuk hubungan kalian? Secara garis besar, kombinasi kartu ini memperlihatkan situasi di mana seseorang sudah terjebak dalam perasaan yang sangat intens, sampai-sampai itu menjadi sebuah obsesi yang sulit dikendalikan. Dia nggak mau melepaskan kamu, bahkan jika itu berarti dia harus terus menderita karena rasa cemas dan takut kehilangan. Ini bukan sekadar cinta yang manis dan menyenangkan, tapi cinta yang sudah sampai ke titik di mana perasaan dan pikirannya sendiri mulai menyiksa dia. Kalau kamu merasakan hal ini, kamu harus benar-benar hati-hati. Karena hubungan dengan energi seperti ini bisa membawa kamu ke dalam lingkaran drama yang melelahkan secara emosional. Kalau kamu nggak berhati-hati, kamu bisa jadi merasa terjebak juga, karena dia akan terus mencoba mempertahankan kamu tanpa mau memberi ruang untuk kedamaian. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kamu perlu menetapkan batasan yang jelas. Jangan ragu untuk bilang tidak jika kamu merasa sesuatu itu mulai mengganggu kenyamanan kamu. Jangan biarkan dia terus masuk ke wilayah kamu yang membuat kamu merasa nggak bebas. Kedua, jangan mudah terbuai oleh sikap manis dan karismanya. Ingat, kadang orang yang terlalu ambisius untuk punya sesuatu bisa jadi kurang menghargai perasaan kamu. Ketiga, komunikasikan apa yang kamu rasakan secara jujur. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak beres, bicarakan. Kalau perlu, kamu juga boleh mengambil jarak sementara supaya kamu bisa berpikir lebih jernih. Kesimpulannya, kalau kamu merasa dia sudah berada di level cinta yang gila ini, sebenarnya kamu nggak sendiri. Banyak orang yang pernah mengalami hal seperti ini, di mana cinta dan obsesinya sudah sulit dibedakan. Tapi penting untuk diingat, cinta yang sehat itu seharusnya membawa kebahagiaan, kedamaian, dan rasa nyaman, bukan rasa takut, cemas, dan tertekan. Jadi kamu harus jadi pihak yang paling tahu batasan kamu sendiri, dan siap bertindak demi kesejahteraan emosional kamu. Ingat, melepaskan atau menjaga jarak bukan berarti kamu nggak sayang, tapi kadang itu adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kamu berikan pada diri sendiri. Ketika kita berbicara soal energi posesif dalam sebuah hubungan, pertanyaannya yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kamu bisa melindungi diri sendiri dari pengaruh negatif tersebut. Energi posesif itu nggak cuma soal dia yang ingin selalu tahu keberadaan kamu atau cemburu tanpa alasan, tapi juga bisa menjalar ke berbagai bentuk kontrol yang lambat laun, bikin kamu merasa terkekang, dan kehilangan kebebasan. Maka dari itu, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyadari batasan diri sendiri. Kamu harus tahu apa yang membuat kamu merasa nyaman dan apa yang bikin kamu nggak nyaman, lalu berani mengomunikasikan hal itu secara jujur dan tegas. Melindungi diri dari energi posesif bukan berarti kamu harus melawan atau menolak perasaan dia secara kasar, tapi lebih kepada bagaimana kamu bisa menjaga ruang pribadi dan menjaga hati kamu supaya nggak terlalu terbebani oleh tekanan yang datang. Contohnya, kamu bisa mulai dengan menetapkan aturan sederhana, misalnya soal kapan dan bagaimana kalian berkomunikasi, atau seberapa jauh dia boleh ikut campur dalam urusan pribadi kamu. Kalau dia memang peduli dan sayang dengan cara yang sehat, dia akan menghargai aturan ini dan belajar untuk memberi ruang. Tapi kalau dia mulai menunjukkan tanda-tanda nggak mau menerima batasan tersebut, itu adalah sinyal untuk kamu mulai waspada. Selain itu,
Menjaga komunikasi yang terbuka juga sangat penting. Jangan biarkan segala sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kamu menumpuk tanpa diungkapkan. Seringkali energi posesif berkembang karena ada ketidakpastian, ketakutan, atau rasa tidak percaya yang enggak tersampaikan dengan baik. Dengan membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, kamu bisa membantu meredakan kecemasan dia tanpa harus membiarkan diri kamu tersiksa. Namun, ingat juga bahwa kamu punya hak untuk berkata cukup dan menjaga keseimbangan dalam hubungan. Lalu, apa sebenarnya yang dia sembunyikan selama ini? Di balik rasa cintanya yang terlihat begitu intens dan kadang posesif, biasanya ada banyak hal yang enggak dia ungkapkan secara langsung. Bisa jadi dia menyimpan ketakutan-ketakutan terdalam yang enggak ingin dia bagi, karena merasa itu adalah kelemahan atau bisa membuat kamu menjauh. Misalnya, mungkin dia pernah mengalami pengalaman buruk di masa lalu yang membuat dia sangat takut kehilangan. Dan itu membuat dia jadi sangat protektif dan waspada berlebihan sekarang. Selain itu, bisa jadi dia juga menyembunyikan rasa tidak percaya diri yang sangat besar. Orang yang terlalu posesif seringkali sebenarnya merasa nggak cukup baik. Takut kalau kamu akan menemukan orang lain yang lebih baik darinya. Karena itu, dia menggunakan sikap posesifnya sebagai cara untuk mengatasi rasa takut itu. Walaupun pada kenyataannya sikap seperti itu justru bisa membuat kamu merasa tertekan. Ada juga kemungkinan bahwa dia menyembunyikan luka emosional yang dalam, entah dari hubungan sebelumnya atau masalah pribadi yang belum terselesaikan. Luka itu bisa menjadi akar dari segala kecemasan dan perilaku obsesifnya sekarang. Jadi, apa yang kamu lihat di permukaan sebenarnya hanyalah bayangan dari rasa sakit yang lebih besar di dalam dirinya. Pertanyaannya kemudian, apakah hubungan seperti ini punya peluang untuk membaik atau justru akan semakin menyesakan? Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana kalian berdua mau berusaha dan mengelola situasi ini. Kalau dia mau sadar dan mau bekerja sama untuk mengubah pola pikir serta sikapnya yang posesif, hubungan ini masih punya harapan untuk berkembang menjadi sesuatu yang sehat dan penuh cinta yang sebenarnya. Ini tentu bukan proses yang mudah, karena butuh waktu, kesabaran, dan kemauan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki diri dan komunikasi. Namun kalau dia tetap kukuh dengan sikapnya yang mengontrol, dan kamu terus merasa terkekang dan tidak dihargai, maka besar kemungkinan hubungan ini justru akan menjadi semakin berat dan penuh tekanan. Energi yang awalnya mungkin terasa romantis dan penuh gairah, lama-kelamaan bisa berubah menjadi beban yang melelahkan secara emosional. Kamu akan semakin sulit merasa bahagia dan merasa bebas dalam hubungan itu. Jadi intinya adalah kamu harus jeli membaca tanda-tanda. Dan jangan sampai kamu mengabaikan perasaan kamu sendiri demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Kalau kamu merasa hubungan itu makin menyesakkan, kamu punya hak untuk mempertimbangkan kembali apakah hubungan itu layak dipertahankan atau tidak. Dalam perjalanan melindungi diri dari energi posesif dan memahami apa yang dia sembunyikan, hal terpenting yang harus kamu ingat adalah kamu berhak untuk bahagia dan merasa aman. Jangan sampai kamu mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mental kamu hanya demi mempertahankan hubungan yang membuat kamu merasa terjebak. Kadang, menjauh bukan berarti kamu menyerah, tapi itu adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri dan untuk dia. Kalau kamu merasa bingung harus mulai dari mana, cobalah untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat yang kamu percaya, atau bahkan profesional yang bisa membantu kamu melihat situasi ini dengan lebih objektif. Ingat, kamu nggak harus menghadapi semuanya sendirian. Jadi, bagaimana kamu mulai melangkah sekarang? Mulailah dengan mengenali batasan kamu, jujur pada diri sendiri dan pasangan, dan jangan ragu untuk meminta ruang jika itu kamu perlukan. Perhatikan juga sikapnya, apakah dia mau berubah dan berusaha lebih sehat, atau malah makin menguatkan sikap posesifnya. Dari situ, kamu bisa mulai mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depan hubungan kalian. Ingat, cinta yang sehat itu seharusnya membuat kamu merasa lebih hidup, bukan merasa tercekik. Kamu layak mendapatkan hubungan yang saling menghargai dan membuat kamu tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, bukan yang membuat kamu merasa takut dan tertekan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir.
Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.